dalam bacaan saya di Pasar Raya itu, di Pasar itu sejak 78. Oke. 76 lah. Begitu diresmikan oleh Wakil Presiden dulu, Pak Adam Malik. Saya sudah berdagang situ bersama Abang Ambo, udah kami sampai Uwan Nambung. Waktu itu masih separuh. Pasar 7 itu di beberapa orang berjualan. Pelan-pelan makin ramai. Kemudian setelah itu biasalah, di mana ada semut, di mana ada gula, datang semut di situ. Mulai 1, 2, kaki 5. Dari 1, 2, kaki 5. Ada pedagang yang punya toleransi sedemikian rupa. Bisa orangnya kan, Iko bisa jadi menalu nanti. Dan ternyata iya, sampai riwayat Pasir Tujuh itu kan dari sisi saya itu menyedihkan sekali. Karena setelah ditimpa gempa, kemudian di atas itu ada matahari dulu, mereka mengasuransikan dengan bahasanya kabarnya total loss. Nah, begitu asuransi total loss, diambil uangnya oleh, saya tidak tahu siapa yang menerima. Nah, tapi yang jelas setelah itu bagian atas itu seperti tidak bertuan, mulai dari atap, besi-besi sampai ke keramik yang ada di lantai 2 dulu hilang. Tiba-tiba kami di bawah yang menimbulkan yang merasai ya, timbul kalau hujan pasar sebagainya. Itu cerita dulu. Nah, akhirnya mulai ada ide untuk membangun dulu. Saya minta maaf nih ke Pak Kadis, ada upaya dulu untuk membangun gedung hotel lantai 12. Lantai 12 bla 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 bla. Ada hypermart di situ, ada kolam renang di situ dan sebagainya. Saya tanya, berapa 1 meter? Dia bilang 25 juta 1 meter. Ini untuk kebutuhan Anda atau untuk kami? Kami itu menurut saya adalah pedagang Pasir 7. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya grup Said itu mundur. Belakangan dengan bantuan Andre Rusiade terjadilah dialog demikian rupa, dan akhirnya kan Pasir 7 sekarang sudah relatif lebih baik. Saya, mohon maaf Pak Ade, saya punya pengalaman dulu Pasir 7 itu rancak padahal. Nah, tapi karena kayak tadi toleransi atau pembiaran, sehingga dia menjadi kacau beliau seperti itu sampai dia menjadi tidak orang udah malas ke situ. Saya berkali-kali bikin surat ke dinas pasar atau perdagangan atau ke wali kota bahwa jangankan Manggale, Mangok susah dalam. Itu pernah saya katakan dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Sekarang sudah agak lebih baik, dan konsep idealnya dari dinas perdagangan memasukkan pedagang ke-5 di bawah. Nah, saya pernah katakan kepada beliau ini dulu bahwa Pak, pedagang ke-5 itu tidak sama dengan pedagang lemah. Karena ada yang pakai Alphard, bukan Alphard, pakai Jazz, pakai Innova. Sementara untuk toko pakai jangkok ke sini. Dari situ kelihatan. Nah, jadi kemudian saya ingin harus katakan juga, ini pengalaman dahulu Pak Kadisnya, bahwa satu orang pedagang kaki 5 bisa punya lapak 4, dan itu benar. Itu benar. Dan juga siang kadang-kadang tuh. Nah, ini bukan tidak diketahui oleh pihak otoritas, tapi maaf itu dibiarkan. Saya harap dengan kalimat ini itu tidak terjadi lagi. Sehingga kondisi yang ada hari ini, harapan dari Dinas Perdagangan bahwa Pasir 7 itu akan menjadi pasar SNI Pak Kadis ya. SNI dengan kelengkapan yang baik, sehingga orang belanja itu enak gitu. Sehingga Pasar Raya itu kembali menjadi sentra ekonomi Padang dan kalau bisa Sumatera Barat. Kalau tidak, orang Padang berlanja entah kemana sekarang. Pasir 7 dapat serpahan lah gitu. Nah, itu yang barangkali perlu diingat. Yang kedua, saya sudah mendengar juga apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, ada pedagang kaki 5 yang nakal ya tuh. Saya harap forum ini bisa menjelaskan kepada kita semua ya, bahwa tolonglah berbaik-baik kan. Ini untuk kita semua nih. Jadi jangan kenang kelama dewa surang gitu ya. Lama basah mol gitu. Sehingga tidak timbul kemelut yang tidak perlu sebenarnya, tidak menimbulkan pusing. Maka perlu Pak Kadis itu kan. Dan saya harap kalau ada seperti itu, kalau adon yang jadi belik bulu, menurut saya amputasi aja Pak Kadis. Ya, sehingga yang jadi macam-macam itu tidak main-main juga gitu ya. Itu mengingatkan kepada kawan-kawan dari entah dia kaki 5 entah tidak ya, yang bermain seperti itu. Dan juga maaf, ini saya perlu ingatkan juga nih, agar semoga anggotanya Pak Kadis dan atau yang lain-lain ya tidak boleh bermain.
Oke. Nah, kan karena ada dua pihak inilah yang menyebabkan terjadilah kemudian sedemikian rupa. Jadi saya kira begini, apa mereka tidak dapat tempat atau mereka baru mau masuk setelah nampak rancak nih ya. Oke. Jadi saya mendengar, walaupun ini tidak saya verifikasi, saya mendengar juga bahwa yang harusnya dalam pikiran saya, yang prioritas itu adalah mereka yang ada di sekitar itu. Jalanan. Ya, Jalan Permindo, Yamin, kan itu yang prioritas sebenarnya. Air mancur. Kalau sampai ke sana bolehlah, ya, bolehlah kalau masih masalah tersedia. Tapi yang di sini, yang di depan Padang Express, Ya. kabarnya ada yang masuk ke situ. Baik. Ada yang masuk situ. Dan itu seperti bahasanya Pak Kadis tadi, ada juga yang barangkali karena ada hubungan emosional dengan kelompok, maka dia dapat prioritas. Sementara orang yang selama ini tidak terlampau dekat dengan siapa-siapa gitu ya. Nah, dan jago menelalok makanan jago itu kadang-kadang terjadi. Ya. Kadang-kadang terjadi. Jadi saya kira kalaulah semua taat dengan ketentuan yang ada, kalaupun ada persoalan saya kira tidak terlampau rumit untuk diselesaikan. Tidak terlampau rumit. Jadi saya mengharapkan, saya rindu dengan Padang untuk menjadi sentra ekonomi Sumatera Barat balik ya. Dulu orang dari Bengkulu datang belanja ke Padang, ke Pasar Raya. Apalagi orang dari Pekanbaru, orang dari Kerinci. Sekarang tidak. Ya, di samping mereka udah maju juga kan. Nah, ini yang barangkali yang harusnya dijaga oleh semua kita yang ada di pasar ya, agar ayo tanggung jawab bersama lah. Ambil tanggung jawab Anda untuk bagaimana menciptakan transaksi yang ada di situ nyaman gitu. Anda beruntung, orang jangan sampai buntu gitu. Itu yang perlu dijaga sekali. Jadi kalau nilai itu masih bisa kita tumbuhkan kembali, saya kira yang yang nakal-nakal tadi sendirinya akan kelihatan itu. Tuh. Jadi kalau ada tabian runtuh, dampak si ada rencang tanduk di situ. Itu yang barangkali perlu diingatkan betul hari ini, dan saya harap itu menjadi komitmen tidak hanya pedagang, tapi terutama tentu juga pimpinan daripada SKPD yang ada di situ dan sampai ke bawah. Oke. Saya dulu pernah di forum ini mengatakan kepada Pak Fauzi Bahar, anak buah Pak Wali itu dipasarkan 6 bulan belinya, situ pindah ke tempat lain. Kadang nggak punya lapak lainnya. Oke. Semoga harus ada rolling juga ya Pak Prof. Paling tidak saya kenal dengan beliau mulai dari berperang di hadapan DPR sampai hari ini ya saling respect lah ya. Nah, paling tidak itu kelihatan itu bahwa itu tidak terjadi lagi. Ya. Jadi seperti kata Pak Budi tadi, marilah kita ambil tanggung jawab masing-masing. Janganlah ada yang punya perangai kan maladang di punggung kawan. Semua ngerti dan kelewat saya ini ya. Yeah. Kalau orang Minang pasti ngerti lah maladang di punggung kawan kan. Jadi awak beruntung, orang jangan sampai rugi. Itu barangkali yang paling esensi. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan dulu. Saya masih ingat tahun 80 berapa itu. Kondisi Pasar Raya, terutama Pasir Tujuh itu sampai keluar di Street Time. Maaf, di News Street Time. Nah, jadi dia bilang bahwa suatu pasar rakyat yang modern di Padang. Keluar itu. Sayang saya tidak sempat capture ya. Tahun 80 sekian. Yeah. 80 sekian. Jadi ada fotonya, ada beritanya gitu ya. Artinya itu adalah sesuatu yang menurut saya sebagai warga Padang pantas kita bangga. Gitu. Nah, itu mulai rusak oleh pedagang, juga barangkali pembiaran semen tertentu oleh dinas pasar hari itu, dan juga barangkali pedagang hari itu. Jadi saya harap ini Larancak sampai ke Nikah, tolong deh dijaga baik-baik. Tolong dijaga baik-baik. Saya tahu masih ada persoalan hukum antara pedagang dengan Pak Kadis, tapi biarlah nanti kita selesaikan itu dengan baik-baik. Baik, oke. Selesaikan itu baik-baik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mau menunggu beliau pada saat pembangunan itu. Baik. Udahlah nanti. Dan saya sudah komplain, Pak, kenapa nih kami ini seperti diblokir gitu. Jawaban seperti tadi, Pak Prof, bahwa ikon barang awak ini masih barang Jakarta, jadi kita belum berhak untuk memodifikasi. Saya melihat satu antara lain adalah bahwa di antara Permindo ya, di Jalan Pasar Baraya, yang Pasar Baru. Pasar Baru, enggak, Permindo, itu di depan Yamancu tuh. Nah, Pasar Raya Barat mah Yamin, persimpangan Pasar Raya Barat. Jadi Mancur. Yamin ini Permindo kan. Yeah. Nah, kan sini ya apa nih Yamancu kan. Nah,
jalan itu kan seperti diblokir oleh pot bunga, Oh, ya. Oh iya. pembatas jalan. Pembatas pot bunga, bukan pembatas jalan. Jadi itu setelah itu ada plaza, hamparan ya untuk kapasitas 7 sekarang. Nah itu saya sudah mendengar keluhannya Pak Kades, saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa Pak, nah dorong ya ke Kadewa Pak, di janjian jemput sinan aja. Iya. Nah jadi saya sudah sampaikan ke beliau bahwa beliau katakan nanti setelah ini jadi kewenangan Padang, kita coba lihat itu nanti. Kata Baik. beliau ke saya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan saya sudah lama sekali di Padang, di kota Padang. Saya pernah mendengar dari almarhum, semoga arwahnya mendengar, Pak Zain Rais, ikulah pasar dan rugi bagaimana jadi kamu kan. Jadi retribusi itu entah kenapa ya gitu. Nah sekarang kan semua sudah banking apa dengan proses itu kan. Nah di lain pihak dulu tidak. Saya harap dengan kebocoran-kebocoran itu mulai kita hindari sehingga seperti kata keluhan Pak Kades tadi kan bahwa DPR bilang naikkan dulu pendapatan, sementara fasilitas masih ala kadar kan susah tuh. Jadi untuk yang datang ke pasar sekarang sudah mulai ada lah, sudah mulai ada. Tapi saya kira itu perlu dirawat bersama-sama, Saya tidak bohong Pak Kades bahwa sekitar satu minggu yang lampau saya keluar ke istri saya dari pasar, saya berhenti di depan Yamanco tuh. Berjalan sebentar, kemudian sekitar 5:30 saya naik mobil lagi sampai ke Permindo. Itu makan waktu lebih kurang 12 menit. Baik. Jadi ada yang bottleneck tuh, Pasar Baru dan Permindo. Jadi ini yang barangkali perlu juga dijaga itu.